Mangrove merupakan ekosistem hutan yang tumbuh di daerah pasang surut air laut yang memiliki beragam manfaat. Peran terbesar mangrove bagi ekosistem yaitu sebagai blue carbon atau karbon biru yang berfungsi sebagai penyimpan karbon. Menurut data peta mangrove tahun 2023, sebaran mangrove di Indonesia seluas 3,44 juta hektar, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia. Akan tetapi, ancaman kerusakan ekosistem mangrove semakin mencekam setiap tahunnya. Mengutip dari artikel Yayasan Kehati, dalam rehabilitasi mangrove dibutuhkan waktu minimal 10 tahun, yang bergantung dari lokasi penanaman dan ancaman lingkungan yang dihadapi akibat perubahan iklim. Berdasarkan perkiraan dari IPCC, pada akhir abad ke-21, kenaikan muka air laut dapat mencapai 10 hingga 20 cm. Kenaikan air laut di wilayah pesisir Jakarta mencapai 1 cm per tahun. Salah satu ekosistem mangrove di Jakarta yaitu berada di kawasan mangrove di Angke Kapuk. Kawasan ini menjadi benteng alam terakhir bagi ibu kota. Rehabilitasi mangrove di kawasan Angke Kapuk sudah dimulai sejak tahun 1995 dengan berbagai kendala terutama faktor penambakan dan perubahan kawasan menjadi lahan permukiman. Nilai persentase hidup mangrove pada penanaman tahun 2020 hingga 2024 di Taman Wisata Angke Kapuk tergolong berhasil dengan nilai lebih besar sama dengan 70%. Tetapi, jika dilihat dari kelas kedalaman, persentase hidup mangrove memiliki perbandingan nilai cukup relevan. Penanaman di kedalaman air 30 hingga 60 cm, nilai persentase hidup mencapai 97,8%, dan di kedalaman air 150 hingga 180 cm, nilai persentase hidup mencapai 92,94%. Bukan hanya kenaikan air laut saja yang menjadi dampak dari perubahan iklim. Tingginya intensitas badai, curah hujan, dan pola sirkulasi laut mempengaruhi keberhasilan persentase hidup mangrove. Berbagai usaha rehabilitasi mangrove dilakukan oleh pihak pengelola taman wisata, mulai dari kegiatan pariwisata interaktif yang menarik minat masyarakat, kerjasama dengan pihak luar, serta pemilihan metode penanaman. Media beronjong atau anyaman beronjong adalah metode yang digunakan untuk penanaman mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, yang dibuat dari anyaman bambu dan diisi tanah pada bagian keranjang atau kantongnya. Dan bibi mangrove ditanam pada permukaan tanah tersebut, dan batang mangrove diikatkan pada sebatang bambu. Keunggulan metode ini adalah biayanya yang cukup murah dan bibit dapat berdiri kokoh. Teknik lain yang pernah diterapkan yaitu teknik guludan yang telah dilakukan mulai dari tahun 2015. Teknik guludan diterapkan pada lahan dengan kedalaman air laut cukup dalam. Metode penanaman bibit juga harus diperhatikan, yaitu bibit ditanam sedalam sepertiga dari panjangnya, ditanam tegak lurus pada media dan diikat dengan ajir untuk mencegah bibit hanyut oleh pasang surut air laut. Berbagai usaha rehabilitasi mangrove akan bernilai sia-sia apabila akar masalah tidak ditanggulangi dengan benar. Kerusakan lingkungan yang terjadi akan saling berdampak satu dengan yang lainnya. Untuk berkontribusi terhadap kelestarian mangrove, sebenarnya kita tidak harus turun langsung ke lapangan. Kita dapat melakukan aksi kecil di lingkungan kita untuk meminimalisir perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Beberapa aksi yang dapat dilakukan antara lain mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan bahan bakar terbarukan, menggunakan kendaraan seefektif mungkin seperti menggunakan transportasi umum, menghemat penggunaan listrik, menerapkan prinsip 5R yaitu rating, reduce, reuse, recycle, dan recovery. Melalui aksi mitigasi perubahan iklim, diharapkan ekosistem mangrove dapat berada di kondisi yang stabil, sehingga keberhasilan rehabilitasi mangrove juga dapat tercapai dalam kondisi yang baik, sehingga ekosistem mangrove dapat memberikan timbal balik manfaat bagi kita.